berasal dari negara Turki. Justru ada pemahaman monoteisme berasal dari Kristen Ortodok pada saat itu kalau nggak salah. Itu ditentang mati-matian. Namanya Arianus kalau nggak salah. Justru dia pemahamannya ditentang oleh bapak-bapak gereja. Iya. Halo Faris, Katolik Protestan. Faris, ada ini satu kawan saya Kristen, tapi dia masih ikro satu bang. Kalau abang mau kasih ajar dia boleh. Dia masih ikro satu. Iya, anda boleh langsung ini dia. Oh dia pergi. Jangan kita kasih ajar bang, nanti kita terkesan seperti guru, artinya sama-sama belajar kan begitu. Iya betul bang, luar biasa. Itu kata-kata itu tuh luar biasa itu bang. Mana tadi Oma tadi? Halo? Jadi Musang? 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 Terkadang inilah saya bingung ini. Ada gambarnya manusia tapi namanya musang. mungkin ada filosofinya dia mengagumi musang itu. Iya mungkin. Betul. Dia ada dapat ilmu mungkin mengenai pengetahuan apa namanya ilmiah mungkin. Assalamualaikum bang. Sorry salah pencet. Oke siap, Iya, Islam bang. Siap, terima kasih. Iya. Insyaallah. Ya kalau bang Ferry ini dulu saya sempat diskusi sama beliau, itu ternyata beliau ini punya paham itu seperti Pak Dehe, Pak Ruben itu selaras Alkitabiah. Kita patut menghargai beliau teman-teman ya. Iya itu dia bang yang kita tidak mau itu yang ketika mereka bilang Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Alen, Katolik Protestan? Katolik. Katolik ini sopan. Silakan buka kamera Alen. Di sini ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Silakan. Katolik ini sopan ini. Sopan sekali Katolik ini. Silakan buka kamera. Iya, siap Pak Alen. Ya. Bagaimana Pak Alen? Kita di sini berdiskusi. Apa topiknya ini Pak Ferry? ya kurang tahu juga bang. Abang yang punya komal lah. Topiknya di sini begini karena ada Pak Heri biar kita berjalan diskusi tiga ini dia bagus. Yesus ini utusan apa Tuhan? Begitu. Silakan dari Pak Alen dulu. Pak Alen dulu silakan. Yesus utusan apa Tuhan dan mana dalilnya? Silakan. Sebelum saya menyampaikan tentang Yesus itu Tuhan atau utusan, saya mau luruskan dulu tentang Katolik ya. Oke, siap boleh. Jadi Katolik ini mungkin di luar sana itu seperti sering saya lihat beranggapan bahwa Katolik itu semua awam itu bebas untuk menerjemah atau beda-beda tentang kitab suci. Di luar sana mungkin anggapannya seperti itu. Tapi sejatinya Katolik itu bukan seperti itu sebetulnya. Contoh misalnya, saya kapasitas saya dalam gereja Katolik tidak lebih dari hanya sekedar awam atau umat biasa gitu. Iya Bang Len. Nah, kalaupun saya paham atau bisa, tapi menurut saya kurang pantas untuk bedah isi dari kitab suci. Supaya terhindar dari mengartikan atau ngarang bebas itu loh. Iya betul, multi tafsir ya. Nah, supaya terhindar dari multi tafsir tersebut. Betul Bang, betul. Tapi misalnya berkaitan dengan pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan atau utusan, dalam gereja Katolik kami diajarkan bahwa memang Tuhan, bukan utusan. Ya, silakan mungkin Pak Ferry mau tanggapi. Nah, kita tukar pendapat di sini Bang ya. Kita tukar pendapat. Saya anggap saja kita kawan lama yang tidak pernah bertemu ya. Siap. Betul. Bentar ya. Siap.
luar biasa ini Bapak. Termasuk Bapak salah satu Katolik yang memang apa adanya, saya bilang begitu. Yang memang jujur itu bicara dari dalam hati, memang luar biasa. Susah Iya, iya. dapat orang-orang yang seperti Bapak ini. Ini unik ini. Sebenarnya harus dikarantina ini biar harus berkembang biak banyak ini supaya kita, iya, soalnya Jangan terlalu kita mengecil. butuh itu diskusi. Bukan, saya tidak suka memuji orang. Lebih baik saya memuji diri saya sendiri. Cuma ini saya berbicara fakta, begitu. Enggak, Karena saya pengen sebetulnya di hadirkan begini, bawah. Bang. Saya pengen Hmm. hadirkan itu diskusi yang kita bisa memberikan contoh kepada kawan-kawan bahwa begini loh Islam sama Kristen kalau berdiskusi itu. Begini loh Islam sama Mesianik berdiskusi itu. Begitu, Ya, Bang. Tapi ada sisi-sisi tawuran sedikit. tidak memang Iya. sebetulnya, Bang. Ya, ya. Sebetulnya saya yakin dan percaya di bawah pasti banyak orang Katolik. Iya. Hanya untuk mereka menyampaikan pendapat atau mau mau naik di room, mereka pikir-pikir yang artinya kami orang Katolik selalu berpikir bahwa siapa sih saya ini? Apalagi awam Sebenarnya seperti semua saya sama sih, merasa Bang. Cuma satu kunci saja, betul, jujur. betul, Jujur. iya betul. Bicara apa adanya, kan? Artinya kan di gereja Katolik itu kan tidak sembarangan orang untuk bedah isi-isi kitab suci. Betul, betul. Saya tahu. Tidak, Makanya harus kalau harus ada misalnya bimbingan. teman-teman, kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara Kristen yang lain beranggapan kok orang Katolik itu nggak pernah pegang kitab suci, kok nggak pernah bawa kitab suci, ya ada hal-hal lain yang lebih penting dari itu. Ada hal-hal lain yang menjadi alasan kuat. Kenapa tidak kelihatan bawa kitab suci? Nah, supaya tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Supaya Oke, tidak siap, ngawur siap. tafsir maksudnya. Siap. Mungkin Itu. Bapak Ferry mau tanggapi, silakan tadi statement beliau yang pertama, silakan. Iya, jadi Bang Loading dan juga Bang Alen dan juga penonton di bawah ya. Sebenarnya saya gini, saya pun masih dalam tahap belajar karena saya tahu Bang Alen ini rendah hati orangnya. Jadi Ya, betul, betul. yang kita kedepankan ego, artinya saya pun selaku hamba yang hina ya, selaku manusia yang hina di hadapan Tuhan, jadi saya juga sembari belajar daripada hal-hal ini semua. Karena kenapa? Kita ini adalah manusia yang hilaf. Jadi untuk saudaraku Alen, Bang Alen ya, yang berasal dari Katolik, eh, saya sekali lagi saya sampaikan bahwa pemahaman saya di awal saya sudah sampaikan bahkan sebelumnya Bang ya kepada teman-teman bahwa saya harus memahami monoteism dulu gitu. Yang pertama-tama saya sampaikan saya harus memahami monoteism. Saya tidak kontradiksi dengan saudara Katolik tetapi sama-sama belajar kan begitu. Sama seperti ini dari mana? Apa sih artinya monoteism ini? Nah, monoteism ini kan mengakui satu Tuhan. Nah, artinya sama seperti karena kalau kita berbicara Alkitab, tentunya kita harus berbicara tentang saudara-saudara kita, orang-orang tertua, saudara-saudara tertua kita dari bangsa Israel. Karena kenapa? Ya, karena mereka lah yang terlebih dahulu mencatat ya tentang ketuhanan. Dan dari mereka pula banyak berasal para nabi, termasuk mulai dari Yakub ya. Kita harus artikan dulu. Nama Yakub kan nama lainnya kan Israel. Jadi keturunannya itu kan ada sampai saat ini. Bahkan mereka mencatat betul ya apa itu kitab-kitab para nabi sebelumnya. Jadi kita harus berbicara tentang pengakuan Tuhan yang satu. Jadi saya bukan kontradiksi dengan saudara Katolik, artinya eh, status Yesus kan sudah jelas. Artinya dia adalah utusan daripada Sang Bapa. Dia adalah perantara kita, antara kita dan Bapa ada perantara yaitu Jesus Christ, kan begitu. Jadi pemahaman saya kembali pada pemahaman jemaat mula-mula. Gitu Bang Alen. Saya pemahaman saya bukan saya tidak berlandaskan pemahaman doktrin daripada Tritunggal. Kenapa? Karena saya tahu doktrin Tritunggal ini kan gugur malahan. Itu gugur, bukan saya bukan apa ya, kita harus disclaimer dulu. Karena kenapa? Di dalamnya banyak kandungan-kandungan yang kurang tepat secara alkitabiah menurut saya. Kurang biblikal. Karena kenapa? Ini pun doktrin daripada Tertullianus. Ya, di abad-abad keberapa itu, ya.
Tetapi kalau pemahaman para nabi sebelumnya, baik Musa, bahkan dia mengakui Tuhan yang satu. Ya, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Jadi Yesus pun berkata demikian, dengarlah hai Israel. Ya, Tuhan kita itu esa, bukan Tuhan kita itu tunggal. Jadi bahasa itu, bahasa yang sama pernah dikumandangkan oleh Musa, oleh Nabi Daniel, Nabi Yesaya, bahkan para raja, baik itu Raja Daud, ya, baik itu anaknya Raja Salomo yang meneruskan tahta kerajaannya di tanah Kanaan, ya, di tanah Yudea. Mereka mengakui Tuhan yang satu. Musa juga demikian. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Satu. Tidak mengakui yang namanya Tritunggal. Kalau Tritunggal ini ada dari awal, mungkin itu sudah saya kagumi, sudah saya elu-elukan sampai sekarang. Tetapi mengapa Tritunggal ini hadir setelah di zaman Yesus, bahkan jauh. Nah gitu loh. Jadi jujur saya mau katakan bahwa apa yang tidak terdapat dalam Alkitab, saya tidak mau menggabungkannya. Nanti terkesan kurang Alkitabiah. Jadi saya pun belajar dalam masa belajar Bang Alen. Jadi Iya. mungkin apa sudut pandang saya ya mudah-mudahan tidak menjadi batu sandungan bagi Bang Alen, kan begitu, bagi saudara-saudara juga Katolik bahkan Protestan. Ya, pemahaman saya monoteism, tidak politeism. Begitu. Begitu Bang kira-kira. Iya, memang kalau menurut saya sih nggak masalah ya, mau dari Kristen manapun nggak masalah. Dan untuk Iya. Katolik sendiri, terus terang jujur ya, saya agak-agak sejuk kalau misalnya di gereja Katolik karena di sana tidak pernah dia menceritakan tentang sesat, bidat, lah apa segala macam, nggak pernah. Iya. Nggak tahu kalau misalnya ada konten konten kreator tertentu menyatakan seperti, saya tidak tahu. Tapi untuk di gerejanya bahkan selalu mendoakan untuk yang beragama lain, yang berkeyakinan lain. Contoh Iya. misalnya ketika saudara-saudari Muslim sedang sedang puasa misalnya, didoakan di dalam gereja, berilah mereka kekuatan dan lain sebagainya. Ketika Betul Bang, teman-teman Protestan itu sudah diajarkan. dalam Itu sudah dalam diajarkan. musibah dan lain sebagainya, didoakan. Iya betul Bang. Artinya Katolik itu saya rasa sejuk sih, cinta damai dan lain sebagainya. Lalu kemudian perihal tentang kebenaran, apakah agama A benar atau salah, gereja B benar atau salah? Kalau dalam gereja Katolik itu selalu menyatakan bahwa semua agama itu benar. Kalau boleh jujur, saya pribadi, karena saya menjadi agama Katolik ini dari lahir. Artinya, saya menjadi Katolik itu karena turun-temurun dari orang tua. Dan orang tua saya kenapa jadi Katolik? Karena memang mereka berada di mayoritas Katolik. Kalau misalnya saya di Pulau Jawa yang mayoritas Islam, mungkin saya seorang Islam. Begitu juga kalau misalnya saya lahir di mayoritas Kristen, Protestan, mungkin saya Protestan. Jadi menurut saya sih memang bagus konten-konten kreator yang lain mungkin yang selalu bahas-bahas tentang keyakinan atau beragama, bagus untuk mencerdaskan atau mencerahkan teman-teman yang lain yang mungkin masih tahap mencari kebenaran, ada bagusnya. Tapi kadang saya merasa risih sih kalau kalau terlalu sering bahas-bahas tentang agama, apalagi kalau misalnya menjelek-jelekkan agama orang lain Betul Bang. gitu. Kalau Saya misalnya tujuan tujuan room seperti ini untuk diskusi, ya atau untuk mencerdaskan, nggak masalah. Tapi kemudian kalau ya. misalnya ada tujuan-tujuan lain menyudutkan agama-agama tertentu, saya kurang-kurang terlalu respect sih kalau begitu. Ya, saya sependapat dengan Abang. Artinya jangan debat Hmm. kusir lah gitu. Ya betul. Artinya kan diskusi, memberi edukasi kan begitu. Iya, boleh saya masuk sedikit? Boleh, boleh Abang. Iya, Silakan. tadi Silakan. Bang Allen mengatakan bahwa kalau menurut di Katolik itu semua agama itu sama. Benar tidak? Dan semua agama itu benar kan? Semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Nah, Betul. kalau Anda mengatakan bahwa semua agama itu benar, kenapa Anda tidak masuk Islam? Karena saya sudah punya agama, Bang. Oke, karena Anda sudah punya agama. Ya, Nah, apakah boleh, boleh, semua agama? Iya, sabar boleh dulu. nggak saya bertanya? Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Anda mengatakan semua agama itu benar. Nah, Ya, terus saya bilang, kenapa Anda tidak masuk Islam? Anda mengatakan bahwa saya sudah punya agama. Nah, sekarang, betul. apakah ketika semua agama itu benar dan Tuhannya semua itu benar,
Atau ada Tuhan yang salah? Tergantung agamanya masing-masing. Loh, katanya tadi benar semua. Iya, benar. Contoh misalnya, saya sekarang kan agama Katolik. Hmm. Kalau misalnya menurut saya Tuhan saya benar, berarti saya tetap di Katolik dong. Terus dari mana Anda Kalau ukur misalnya kebenaran menurut saya Sabar. Tuhan saya salah, berarti tentu saya Iya, pindah. Sependapat dengan iya abang sabar. misalnya pindah di Islam. Sabar dulu. Bagaimana Anda ukur kebenaran Tuhan Anda dari mana itu? Pertama, Bang, dari ajarannya Hmm. yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Seperti Berlandaskan? di awal saya sampaikan tadi, Ya, berlandaskan di apa? awal saya sampaikan tadi, ya. Berlandaskan apa? Contoh misalnya dalam beribadah di hari Minggu misalnya. Atau kalaupun bukan di hari Minggu lah, di setiap ada ibadat misalnya sembahyang atau misa misalnya. Tidak pernah ada singgung tentang kejelekan-kejelekan agama lain. Itu kan Bukan sejuga, itu Bang. yang saya tanya. Bukan itu, Bang. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Begini, yang saya tanyakan itu ketika Anda mengklaim bahwa Anda merasa bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang benar. Itu berlandaskan apa? Saya kalau cuma begini cabut kabel wifi Bang Ferry. Buktinya tetap berdiri kokoh sampai sekarang agama Katolik. Bukan itu Bang. Abang ini bagaimana ya? Kalau saya kasih contoh begini Bang. Apa yang menjadi landasan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu benar? Apa yang menjadi landasan Anda sehingga contoh, saya mengatakan bahwa Tuhan saya itu benar berlandaskan kitab suci saya yaitu Al-Qur'anul Karim. Begini, ketika Anda bertanya tentang Tuhan saya, siapa? Loading siapa Tuhan kamu? Saya akan katakan Tuhan saya itu yaitu Allah. Dalilnya mana? Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Timbul lagi pertanyaan. Loading, Allah itu nama apa gelar? Allah itu nama. Dalilnya mana? Saya jawab juga pakai dalil melalui Al-Quran. Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiba-tiba bertanya lagi, loading bentuk Allah itu bagaimana? Saya jawab juga pakai kitab suci saya, itu Al-Quran. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Dia tidak serupa dengan makhluk. Begitu ditanya lagi, loading kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijawab lagi dengan Al-Quran. Pakai kitab suci saya. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Tiba-tiba timbul lagi pertanyaan. Terus bagaimana kita melihat dia, wahai loading? Saya pengen melihat dia. Dijawab juga pakai Al-Quran saya. Pakai kitab suci saya. Bahwa dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, timbul lagi pertanyaan. Terus kalau dia tidak bisa dapat dilihat dengan penglihatan mata, bagaimana dia menunjukkan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Dijawab juga pakai Al-Quran saya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menunjukkan keberadaannya dari ciptaan-ciptaannya. Dan pada diri kita. Sekarang timbul pertanyaan, loading, apakah ada ciptaan Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia? Dijawab juga pakai Al-Quran saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Itu ada semua dalil. Ketika kita sudah menyampaikan semua itu dan mereka tidak percaya, itu sudah selesai. Yang penting apa yang kita sampaikan itu tertulis dalam kitab suci kita. Orang mau percaya atau tidak bukan urusan kita. Yang pasti kita sudah sampaikan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci kita. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda yang benar. Ada sedikit yang saya tanya sama Anda begini. Anda meyakini bahwa Anda meyakini Tuhan Anda adalah Yesus, benar? Betul. Oke. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya sendiri. Nah, ini tadi Bang maksud saya, Bang. Nah, Jadi kalau ini sarafin. Ini dia agak ini enak. Silakan. kenapa setiap orang Katolik bukan males sebetulnya, bukan males untuk masuk di room-room seperti ini.
Soalnya kan ujung-ujungnya nanti pasti larinya itu ke ayat-ayat kitab suci. Ya pasti Bang, Nah, karena mengukur betul. Iya, mengukur satu iya betul. kebenaran agamanya itu dari kitab suci. Kalau bukan dari Betul, kitab suci betul. berarti kita diskusi cuma pakai congor dong. Betul. Hmm. Makanya saya bilang abang, memang memang kalau misalnya bicara tentang saudara kami yang Protestan yang kami, memang agak beda sih. Kalau di mereka, mereka bebas untuk menafsirkan ayat-ayat kitab suci. Kami tidak dilarang untuk membaca, tidak. Tapi untuk menafsir ayat kitab suci, itu bukan ranahnya kami. Dan lebih cenderung orang Katolik itu tidak merasa pantas gitu loh untuk awamnya. Karena di sana untuk menjelaskan tentang ayat-ayat itu betul-betul orang yang berkompeten. Orang yang punya sekolah khusus. Runutan sekolahnya itu nggak main-main. Mulai dari seminari menengah bawah sampai di seminari tinggi. Jadi kemudian kalau misalnya untuk orang-orang awam seperti kami untuk bedah kitab suci, saya pribadi saya tidak merasa pantas. Makanya tadi ketika ditanya apa landasanmu, saya menyebutkan kitab suci nanti pasti larinya ke ayat-ayat. Lalu kemudian dipelintir-pelintir nanti. Gitu loh. Makanya ketika ditanya tadi, apakah Tuhan Yesus itu utusan atau Tuhan? Kalau di Katolik ya Tuhan. Gitu loh. Oke, baik. Kalau misalnya nanti Kita harus cari kebenaran di ayat-ayat kitab suci, saya rasa semua orang Katolik kalau misalnya awam seperti saya, mereka tidak mau untuk ungkapkan itu. Oke, baik. Coba kita kasih kesempatan kepada Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Di sini kita sama-sama belajar ya, Bang ya. Kita tanamkan dalam hati, kita sama-sama belajar ya. Tidak ada Boleh, menggurui boleh. di sini. Silakan Pak Ferry. Iya Bang Uding. Iya, jadi Bang Alen justru tadi Abang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Tetapi log out ke beberapa agama yang ada di Indonesia ini kan begitu. Bisa ke Buddha, bisa ke Hindu kan begitu. Bisa ke Muslim. Mungkin itu tidak baik menurut saya. Jadi kalau memang semua kita anggap benar, mungkin itu saya kurang di sini saya sedikit kontra mungkin dengan Bang Allen. Saya kurang pro. Siap, siap. Nah, kemudian Apa, Bang? Apa? ya, nah kemudian Bang, kalau kita ingin mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, artinya begini. Eh, satu ayat saja yang saya perlu bacakan ya. Untuk mengenal Tuhan yang benar, bahkan ini kita dianjurkan untuk supaya kita mendapat bagian daripada kehidupan yang kekal nantinya ya, ketika dimana di zamannya nanti ketika Yesus datang ke bumi ini yang kedua kalinya. Ini Yohanes di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, dan ini berulang-ulang kali sebenarnya saya sering baca dan saya sering menerapkan. Nah, dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 di sini ada tertulis ya. Ini adalah perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan orang lain. Ini dicatat ya. Ini dicatat oleh pewarta pada saat itu. Salah satunya adalah Yohanes ya. Mengenai perkataan Yesus sendiri. Ini dia, Bang. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Nah, ini dia, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ini komplit sebenarnya ayatnya. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Ini loh, supaya kita mendapat bagian daripada kehidupan.
Bahkan ini dalam konteks doanya Yesus pada saat itu. Ketika dia mengajar murid-muridnya. Inilah yang saya sering tekankan untuk bagaimana ya? Untuk kita kembali, bukan kita, saya lah, saya sendiri ya. Untuk saya sendiri kembali pada ajaran jemaat mula-mula. Di mana saudara-saudara tertua kita bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, saya bukan mengeluh-elukan mereka, tapi kenapa? Supaya saya tidak terkesan kualat, karena kenapa? Mereka juga bagian daripada umat Tuhan. Begitu. Dan mereka juga yang mencatat hal-hal ini sebelumnya. Karena Yesus sendiri orang Yahudi. Bahkan dia disebut rabi. Dia mengajar. Di mana dia mengajar pada saat itu? Di sinagoga. Karena dia berasal dari salah satu suku Israel, suku Yehuda. Jadi pengajaran ini yang penting. Inilah duduk perkaranya yang sebenarnya. Letak duduk perkara itu yang sebenarnya ini. Ketika kita ingin mendapat bagian kehidupan yang kekal, ketika Yesus kembali pada zamannya nanti, kita harus mengenal bunyi daripada nats Alkitab ini, daripada Injil ini, bunyi Injil ini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, bukan yang KW-KW. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya kan sudah jelas. Ini perkataan Yesus sendiri, dia mengakui dirinya sebagai utusan. Dan dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Ya Bapaknya yang mengutus dia. Bapak Elohim. Hashem namanya. Orang Israel menyebutnya Hashem. Karena kenapa? Jadi izin untuk mengedukasi sedikit ya. Sebenarnya tetragramaton daripada bahasa Semitik atau salah satu bahasa Semitik di Timur Tengah itu bahasa Ibrani. Ya. Sebenarnya kan sudah jelas tetragramatonnya. Nama pribadi Tuhan yang sebenarnya itu kan sudah jelas YHWH. Nah, tetapi ada larangan. Nah ini. Karena kenapa? Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maka saudara tertua kita dari bangsa Israel, ya, mereka sedikit menyebut Tuhan menjadi Hashem. Nah itu dia, supaya tidak terlalu sembarang kita menyebut nama pribadi Tuhan, artinya ya mereka menyederhanakan ungkapan itu. Nah itu dia, jadi ketika bahkan saya bukan mau menyindir Bang Edis ya, ketika dia mengatakan Yesus bertuhan, ya Yesus bertuhan, siapa Tuhannya? Ya Bapaknya yang mengutus dia, kan sudah jelas siapa yang mengutus dan siapa utusan. Begitu loh Bang. Nah, kalau kita ingin mendapat bagian daripada kehidupan yang kekal, yaitu dia, kita harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, dan ada satu-satu utusan. Ya. Ada satu utusan yang berasal dari surga sendiri. Ya. Bahkan dia akan datang lagi. Makanya kalau saya ingin berbicara, mungkin saudara-saudara kita kurang cocok dengan ungkapan saya ini. Kita nggak usah kemana-mana, kan gitu. Kita cukup di bawah naungan daripada ajaran Yesus, ya udah. Tetapi jangan juga didoktrin oleh pemahaman-pemahaman di luar daripada Alkitabiah, kan begitu. Jadi saya rasa seperti itu dulu penjelasan singkat. Mungkin kalau Bang Roni ingin memberi pemahaman sedikit lagi boleh. Ya, sebenarnya begini, kalau beliau mengatakan bahwa kalau kami di Katolik itu kami tidak punya kompeten untuk membahas tentang kitab. Ingat, Tuhan turunkan kitab suci itu kepada seluruh manusia, bukan kepada orang khusus saja agar kita belajar kepada orang itu, bukan. Tetapi kita belajar apabila hal-hal ada yang tidak kita tahu, kita tanya kepada orang yang ahlinya. Begitu. Contoh ketika Anda itu kan sudah bahasa Indonesia itu kan. Contoh yang tadi kan pasti terputar-putar. Kebanyakan Katolik ini, kebanyakan jujur ya, ini bukan saya mau memvonis tidak. Kenapa kalian Katolik ini takut naik ke komal-komal? Karena takut dengan pertanyaan itu yang satu itu. Siapa Tuhan kalian? Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Nah, di sini kalau kebanyakan untuk Anda sopan, kalau dapat Anda Katolik yang rasa-rasa Protestan, pasti menghujat. Begitu.
Makanya ada saya namakan Katolik rasa Protestan. Ini kenapa? Karena ini kalian tidak kembali kepada Alkitab yang sebenarnya. Kalian tidak kembali kepada ajaran Bible yang sebenarnya. Coba kalian kembali. Begitu. Yohanes 1:18 itu paling sudah jelas itu. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ayat ini secara kita yang yang punya akal sudah jelas. Oh, Allah Bapa ini kita tidak dapat melihat. Terus bagaimana kita bisa mengenal dia? Melalui anaknya yang tunggal yang diutus ke dunia. Melalui anak inilah kita bisa mengenal Allah Bapa. Makanya saya selalu bernarasi begini Bang. Di dalam Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai Tuhan. Padahal kami tahu itu firman Tuhan. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, seharusnya di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nunjukkan kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Bukankah terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang kalian harus dengar? Yaitu kata-katanya, perkataannya. Karena Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutusnya. Jadi kalian dengar dia. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa di dalam firmanku, maka dia adalah muridku. Firman itu artinya pengajaran. Yesus datang ke dunia itu pengajaran. Makanya saya selalu sampaikan begini Bang ya. Di dalam Yohanes 14:6, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan? Berarti ayat ini sangat jelas bahwa Yesus ini adalah jalan menuju kepada Bapa. Apa maksudnya itu? Melalui pengajaran Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Begitu. Siapa Bapa itu? Tuhannya Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tetapi romo-romo di gereja mengatakan kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Terus siapa yang harus kita sebut di dunia ini Yesus sebagai Tuhan? Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, Tuhan di dunia ini. Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Coba. Terus bagaimana agar kita dapat mengikuti Tuhan itu? Yohanes 12:49 sampai 50. Ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan berasal daripada Dia yang mengutus aku. Aku diperintahkannya untuk mengajarkan apa yang harus aku ajarkan. Aku katakan. Dan aku tahu bahwa perkataan itu adalah hidup yang kekal. Gampang. Tetapi karena kalian terlalu menerima doktrin-doktrin bapak-bapak gereja, akhirnya itu terputar-putar lah kan. Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Padahal fakta membuktikan ketika Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau secara logika ini ada 3 keberadaan. Keberadaan Yesus yang dibaptis Yohanes, keberadaan Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan keberadaan Bapa yang hanya terdengar suaranya, rupanya tidak dilihat. Itu pakai logika. Kalau pakai logika, 3-3 jadi 1. Ketempelan itu barang. Pasti begitu Bang. Kan mudah memahami. Karena saya berpikir begini Bang Ferry ya. Iya. Saya selalu beranalogi ini, mungkin orang-orang sudah bosan dengan analogi saya begini. Ketika saya pulang dari pasar, motor ini dia punya tempat di garasi. Benar tidak? Motor punya tempat di garasi. Ketika saya pulang dari pasar bawa motor dan saya taruh di ruang tamu, atau saya taruh motor itu di dapur, berarti saya taruh salah tempat. Dan itu akan menimbulkan
kemarahan istri saya, akan menjadi perdebatan di dalam rumah tangga saya, akan berdebat sama anak saya. Bapak kenapa taruh motor di dapur? Akan berdebat sama istri saya. Kenapa kamu tidak taruh motor di garasi? Kan tempatnya sudah ada. Jadi, selagi kalian tidak menempatkan Yesus pada tempatnya, maka kalian akan berkelahi, kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Begitu. Coba kalian tempatkan Yesus pada tempatnya saja. Selesai perkara itu. Selagi kalian mengatakan, bayangkan secara logika, Bang. Abang Allen, ini kita berpikir secara kristis, Abang Allen ya. Yesus, keyakinan Abang ini kan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Benar tidak? Ini pemahaman Bang Allen. Benar kan? 100% manusia, 100% Tuhan. Coba kita berpikir secara logika. Pemikiran saya sampai ke situ begini. Coba Bang Ferry ya, kita berpikir begini. Ya, Bang, siap. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan. Tidak bisa pisah, cuma bisa dibedakan. Keilahian, kemanusiaan. Ini satu dalam diri Yesus. Manusia punya syahwat, Tuhan maha melihat. Dua ini menyatu ada dalam diri Yesus, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kira-kira ketika ada janda yang mandi itu? Tuhan pakai mode apa? Kalau pakai mode Tuhan, dia maha melihat. Kalau pakai mode manusia, dia punya syahwat. Kalau dia pakai mode Tuhan, berarti kemanusiaannya off. Kalau dia pakai mode manusia, berarti ketuhanannya off. Berarti tidak secara langsung kalian mau mengatakan Yesus itu on off. Itu konsekuensi yang kalian terima. Bukan hujatan itu. Karena keilahian dan kemanusiaan dan ketuhanannya tidak bisa dipisahkan. Kalau dia dipisahkan berarti jadi on off itu barang. Coba. Makanya ini saya selalu mengatakan begini kepada Tritunggal ya. Kalian ini mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia Tuhan. Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal seakan-akan Yesus ini lupa mengajarkan kepada kalian bahwa itu adalah Tritunggal. Padahal Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, apakah kamu menyampaikan firman ini kamu dengar dari Bapamu? Apa yang aku katakan ini aku mendengar dari Bapakku. Dalilnya mana? Yohanes 15:15. Dalil semua itu. Bang, saya sudah cocok jadi pendeta apa belum, Bang? Cocok. Penting ada Fortuner, Bang. Lanjut. Saya dapat sedih. Silakan. Lanjut. Ya, jadi izin menanggapi ya Bang Loding. Artinya Bang Alin bukan untuk kita gimana ya? Bang Alin bukan untuk kita intervensi, artinya ya biarkan Bang Alin sendiri dengan sadar belajar Alkitab ya. Kita nggak mau menye-menye tentang itu, artinya apa yang saya pelajari ya saya dalami. Nah, begitu juga dengan Bang Alin, artinya ya ketika Bang Allen, saudara Allen ingin belajar juga secara otodidak ya silakan. Kita nggak ingin mengintervensi hal itu, artinya ya hati Bang Allen ya untuk Bang Allen. Dan Tuhan maha melihat hati kan begitu. Pagi Pak Loding. Halo, ini kawan saya lagi ini. Pasti satu frekuensi dengan Bang Ferry ini kan? Pasti kan? Haleluya. Iya, satu frekuensi. Kalau Bapak ini sedap, kita berdua kalau hantam Tritunggal itu. Bapak bagian tahan, saya bagian pukul. Itu, kalau saya sama beliau ini. Saya tukang ikat. Nah, iya. Jadi
Ya, oke, kita kembali kepada Pak Alen. Begitu Pak Alen. Kita ini bukan mau mendoktrin Pak Alen agar Pak Alen itu mau masuk Islam atau mau ikut Bang Ferry. Tidak, kita cuma mau Pak Alen kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Karena ingat, Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang harus kalian ikuti? Pengajaran pengajaran Yesus, perbuatan Yesus dan perkataan Yesus. Nah, ikut pengajaran Yesus. Coba kalian berpikir secara logika. Apakah ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Tidak. Bertuhan kepada Allah Bapa di sorga. Begitu. Justru murid-murid gini bang, justru murid-murid memanggil dia dengan kata guru. Guru. Makanya Guru. dia Guru Rabi. sebenarnya Ingat enggak? ya Begini Bang, iya, saya Rabi. ingat di Yohanes 3 nomor 2 kan, ketika Nikodemus bertemu sama dia tuh. Apa kata Nikodemus? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Di sini kita berpikir, kalau Allah tidak menyertai Haleluya. Yesus, bisa tidak? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus membangkitkan orang mati? Tidak bisa. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus merubah air menjadi anggur? Tidak bisa. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Tidak bisa. Makanya di perjanjian lama Yesus itu dinamakan Immanuel nubuatannya. Apa itu Immanuel? Allah berserta kita. Supaya ketika kita dalam pengajaran Yesus, maka kita disertai oleh Allah. Begitu. Ini yang lain ini sedikit-sedikit lihat Yesus bangkitkan Lazarus. Oh, dia Tuhan, dia Tuhan. Hal itu mujizat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ditekankan. Wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui. Untuk apa Yesus diberikan mujizat? Agar semua orang itu percaya bahwa dia utusan Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Apa kemuliaan Bapa itu? Yesus bisa melakukan mujizat. Sehingga di dalam kisah pembangkitan Raja Lazarus itu, coba baca Yohanes 11 nomor 4. Apa kata Yesus? Ketika Yesus mendengar berita Lazarus sakit, maka apa kata Yesus? Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah dimuliakan. Dengan kebangkitan Lazarus itulah Yesus mau menyatakan kemuliaan Allah. Seakan-akan Yesus pengen begini. Tidak perlulah kamu mau melihat-lihat Allah karena Allah itu tidak terlihat. Tetapi lihatlah saya saja. Ikutlah saya. Karena apa yang saya perbuat ini dikehendaki oleh Bapakku. Begitu. Makanya sama juga di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa telah mentaati Nabi Muhammad, maka dia telah mentaati Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dengan Allah adalah satu hakikat. Tetapi ajaran-ajaran yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad ini adalah ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 49 sampai 50 itu. Begitu abangku. Asyhadu. Ya, Bang Lae Tobing. Horas Bang, Shalom. Oras. Salam. Sebenarnya Bang Alek, saya Bang, respect ya sama Bang Loading ini. Dan karena dia saudara Muslim, memang penjelasannya itu sudah benar. Sudah benar. ya. Penjelasannya sudah benar. Tapi saya mau apa sih sama Bang Loading Cuma ini? penjelasannya saya sudah benar, cuma saya masih Muslim. Saya sudah bilang kemarin Opung tadi dia tawarkan, kamu kalau jadi pendeta di Protestan ini bagus. Saya bilang yang penting ada Fortuner, kan? Ah, oh Penting ada pasti Fortuner. lah. Iya, Iya. maksudnya kalau ada Fortuner kita pelayanan di gereja kita kasih saja kan?
Yohanes Maaf sudah. 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 12:15, Yesus hamba Tuhan. 1 bulan jual gereja itu, mualaf langsung semua. Lanjut Pak. Itulah kadang. Ya, mungkin Bang Lai Tobing juga mungkin mau bernarasi dulu Bang Oding. Kasih kesempatan. Silakan Bang Tobing, silakan. Ya apalagi mau saya narasikan, semua yang dikatakan Pak Loding itu udah benar kali. Benar. Jadi sudah benar, tapi jadilah kalau saya sih semakin mendalam ya. Jadi saya menjadi Kristen yang begitu mendalami. Begitu Bang Alek. Bukan jadi bukan jadi asyadu. Janganlah Pak Loding. Iya betul. Kenapa jadi asyhadu? Kita kan sudah berada di dalam hukum Mesias kan begitu. Iya. Ashadu, dengar baik, ashadu itu ashadu alla ilaha illallah Yosua Hamasya Rasul Allah. Kan? Selesai. Kan ada sih. Kalian ini makanya jangan baca sepanggal-sepanggal. Itu aja Bang. Bapak Ferry sama Bapak Tobing ini masih suka peraturan lama. Kalau saya kan sudah di peraturan baru. Kan begitu. Sisa kita kan? Contoh. Ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Benar tidak, Bang Ferry? Benar. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama atau tidak di dalam Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba datang Nabi Muhammad mengatakan dalam Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Berarti pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad, pengajaran Yesus sama, mengajarkan Tuhan yang Esa. Terus ini yang oten lain ini dapat pengajaran dari mana? Tuhan 3 isi 1. Itu. Makanya kalau saya bilang kita ini pemahaman sudah sama, cuma Bapak Ferry sama Bapak Tobing ini masih suka di peraturan lama, kan? Saya sudah masuk ke peraturan baru. Iya kan begitu. Gimana itu? Hah? Dengan perkataan saya tidak apa ya Pak Loding. Kapan dia Karena kita nggak baptis? pernah baca aja, mungkin nggak pernah baca, betul. Belum pernah baca Pak Loding, belum pernah baca isi Al-Quran, nggak pernah baca. Ini aja masih awak perdalami ke Alkitab. Alkitab aja belum siap. Iya. Iya. Baginda Rasulullah Belajar. Nabi kami itu, Nabi Muhammad mengatakan kitab di dalam kitab kalian itu tidak boleh menolak semuanya, tidak boleh menerima semuanya. Karena masih ada kebenaran di dalam kitab kalian itu. Masih ada kebenaran. Kurang lebih kalau saya bisa mengukur itu masih ada 15% kebenaran itu. Cobalah kalian pelajari Bibel kalian sebaik-baiknya dan harus mengikuti perkataan Yesus. Saya yakin 1 minggu saja langsung pesan peti mayat itu. Misalnya kita tidak tahu kita punya kematian ke depan. Kita kan tidak tahu mati ini kapan kan? Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu mati kita kapan. Begitu. Nah, Pak Tobi langsung berpikir. Sebenarnya begini Pak Loding. Kalau saya sih kan pemahamannya dari Nabi dulu menjelaskan Tuhan yang Esa kan. Nah, dan juga aturan-aturan itu aja yang diulang-ulang mereka kan. Iya. Itu
Itu sih sebenarnya. Jadi tergantung pendalaman untuk bersaudara atau tingkah laku kita kepada sesama. Ya enggak Bang Peri? Intinya, Ya saya betul. begini. Itulah. Intinya kami orang Islam ini tidak pernah memaksakan bahwa agar orang Kristen itu masuk Islam, tidak ada. Itu masalah hidayah. Bukankah Yesus sendiri mengatakan bukan Berarti mereka yang Bapak memilih, bingung loadingnya. ya, dengar. Bukan mereka yang memilih aku, bukan mereka yang memilih aku, tetapi aku yang memilih mereka, kan? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Nah, kalau di dalam Islam itu kan dikatakan tugas kita hanya menyampaikan tugas Allah yang memberikan hidayah. Nah, maksud saya itu agar bagaimana Pak Alen ini kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Itu saja dulu. Kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Karena kalian ini kan, karena Pak Alen ini kan dijuluki sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ternyata begitu dikaji bukan pengikut tetapi menjadi penyembah. Bukan pengikut, menjadi penyembah. Coba, bagaimana bisa itu? Coba Bapak di dalam Markus 5 nomor 6 itu dikatakan begini. Ketika orang kerasukan itu dia melihat Yesus dari jauh dan dia mendapatinya lalu dia menyembahnya. Kalau Pak Alen menyembah Yesus, apa bedanya Pak Alen sama orang gila itu? Coba, apa bedanya Pak Alen sama orang kerasukan itu? Sementara kalau kalian mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja yang kau berbakti. Coba beginilah, masa saya yang kasih nasihat sama Pak Alen sementara kalian dua orang ini cuma menerima hasilnya? Bagaimana? Coba kalian berdua yang injilin. Ini Pak Alen. Sebenarnya ya, Pak Alen. Di perjanjian lama kan kita masih satu Tuhan nih sama orang nabi-nabi dulu, Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi kenapa Tritunggal itu mengganti di perjanjian baru Tuhannya? Itu yang membuat bingung. Saya aja tidak setuju ya sama orang Tritunggal. Kenapa diganti? Betul nggak Bang Ferry? Ya betul Bang, justru itu yang tadi. Orang-orang dulu di perjanjian lama menyembah Tuhan yang satu, sama yang dijelaskan Bang apa tadi, Bang Loading. Tetapi di perjanjian baru, kenapa menjadi ganti Tuhannya? Iya betul Bang. Itu Bahkan harus perlu abang renungkan itu. Jangan kena doktrin ya, doktrin. Karena kita satu Tuhan ini dari dulu, orang-orang dulu itu Tuhannya satu. Oh, berarti Bang Tobing ini satu frekuensi dengan Bang Ferry berarti ya? Nah iya, kita harus kembali kepada pemahaman jemaat mula-mula gitu loh Bang Alen. Tidak, memang apa ya, saya bersyukur malam ini ya supaya tahu pandangan dari teman-teman dari agama lain tentang Katolik, loh. Betul, mungkin ini bagian dari hal supaya bisa introspeksi diri ya, supaya lebih belajar lagi tentang apa yang saya yakini ya. Karena poin yang saya dapat di room ini, bagaimana pandangan Bang Loading tentang Katolik, Bang Ferry, termasuk Bang Tobing, yang saya dapat. Terima kasih banyak. Mungkin untuk hal-hal lainnya nanti itu yang menjadi introspeksi diri lah untuk saya pribadi. Ya Bang, kalau ini Bang, kalau tadi Bang Tobi mengatakan kalau Bang Alen ini kan didoktrin. Nah, kalau di sebelah ini Ari Mesianik ini didoti. Karena dia ini bukan Tritunggal tapi Tungtri. Ini terbalik. Nah, coba. Ya, Ari anak Bapak Pendeta. Ari anak pendeta. Iya Pak Loading. Selamat Ya, malam. silakan. Ya, silakan untuk apa Ari dipersilakan untuk buka kameranya dan menjelaskan bagaimana itu Tungtri karena sini ada jemaat-jemaat yang baru saya kumpul, siapa tahu bisa mengikut kepada denom baru. Jadi dia ini bukan mesianik tapi mekanik. Kristen mekanik, tetapi bacaannya mesianik, tapi aslinya itu mekanik. Beliau pahamnya Tungtri. Kalau Tritunggal itu
berarti makan 3 bayar 1. Berarti merugikan orang. Kalau Tungtri itu bayar 3 tapi makan 1. Itu memberikan keuntungan kepada orang. Silakan. Ini sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kepada Pak Allen. Kalau Pak Allen masih lama di situ, sudah. Silakan. Saya harus kemana ini Bang? Saya harus kemana ini? Ke Bang Ferry atau ke Bang Loading ini? Kenapa? Ya sudah, itu tentukan pilihan Anda. Memilih adalah hal yang paling sulit namun harus dilakukan. Anjay. Iya. Begitu. Kalau di Islam itu tidak mudah menerima, tidak mudah menolak. Makanya kami adalah sholat istikharah. Minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Silakan kita dengar dulu penjelasan dari Tungtri. Silakan Tungtri. Waktu dan Tungtri mau Ya, jadi jelasin beliau Tungtri ini, lagi. jadi beliau ini begini, apa tadi Krisba atau Kristun? Apa bagaimana tadi? Pola ke Ibranian atau pola ke Yunanian bagaimana tadi? Krispoli. Krispoliu Krispoliu. dan Krispoliu. Krispoliu Kristen. dan Krispolieb. Jadi Krispoliu, Kristen pola Yunani, dan Krispolieb, Kristen pola Ibrani. Krispoliib. Oh, Krispolieb. Ya. Kristen pola Ibrani. Ya, kalau Chris Joan itu petinju. Jadi ada dua pola, ada dua pola yaitu Kristen pola Yunani dan Kristen pola Ibrani. Jadi orang-orang Kristen tinggal pilih aja, tinggal pilih aja mau Krispoliu atau Krispolib. Nah, Kristen kalau pola Ibrani atau bagaimana paham Kristen pola Tuntri? Yunani. Coba. Bagaimana paham Tuntri? Biar Pak Pendeta ini 2 orang pendeta sama 1 ini jemaat dari Katolik. Silakan. Bagaimana paham Tuntri? Mereka mau mendengar, silakan. Oh, kalau paham Tungtri Pak itu Tungtri itu adalah Bapa, Putra, Roh Kodes atau Roh Kudus itu satu atau ehad. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu manifestasi. Manifestasinya satu. Manifestasi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu atau ehad. Itu yang disebut dengan Tungtri. Karena kalau Tritunggal itu 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu misalnya saya, Pak Loading dan Ferry War. Itu 3 pribadi namanya itu. 3 pribadi itu merujuk ke 3 Tuhan. Jadi kalau Tritunggal itu keliru. 3 pribadi. Jadi yang benar itu Tungtri. 1 di dalam 3. Manifestasi Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam 1 atau ehad. Itulah yang disebut dengan Tungtri. Gitu Pak. Jadi Dan dia ada lagi satu Siapa mau yaitu sangka, silakan. masuk yang Bapak satu lagi itu Tungtri ini bisa berubah-ubah gitu. tung meni manifestasi. Kalau tung meni manifestasi itu manifestasinya itu lebih dari 3, bisa 4, 5, 6, 100, 1000, sejuta bisa. Jadi tunggal beliau ini meni tidak manifestasi. Jadi saya luruskan, beliau ini tidak pakai versi LAI, tetapi beliau pakai BLT sama MBG. Dia tidak pakai iya. LAI. Ya, itu. Silakan. ILT Indonesia Literal Translation. ILT 3 sama 4. BLT kan yang Yesua itu. Iya, kalau pakai nama Yahweh Yesus itu benar. Iya, Ada Pak. Jadi bilang di sini Pak Loading tang ting tung tung tang. Silakan kalian urus lah. Ini kan jemaat kalian. Masa saya cuma sediakan tempat saja. Kalian mau ikat atau mau apa terserah kalian lah. Yang penting masih. iya, Pak. Jadi pola kekristenan di dunia itu ada 2. Pola kekristenan di dunia itu ada Krispoliu dan Krispolib, Kristen pola Yunani dan Kristen pola Ibrani. Tinggal pilih aja mau pilih yang mana. Mau pilih Krispoliu atau Krispolib, Kristen pola Yunani atau Kristen pola Ibrani. Gimana ini Pak Alek? Jadi kita kembali aja deh ke Alkitab. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab semuanya, pasti kita menyatu Pak Alek. Apa yang tertulis? Iya.
Betul. Bagaimana Bang Ferry? Iya betul bang, sepakat bang Tapi Tommy. ya Kalau tapi ya yang begini kan menjadi kalau yang tungkang Kristen tungtung katanya bingung. Bang Ferry dan saya juga bingung. enggak kalau Aja kalau bingung. tunggal tri dan enggak Pak, kalau tunggal tri dan tunggal mini manifestasi itu mudah dipahami, mudah dimengerti. Ah, mudah dipahami itu. Kita mudah mengerti kan? Jadi gini Pak. Jadi kalau waktu di perjanjian lama Tuhannya Abraham, Iya. kalau di perjanjian baru siapa Tuhannya lagi? Eh, kalau di perjanjian lama Yahweh, kalau di perjanjian baru Yesua, tapi Yesua itu merujuk ke Yahweh. Yesua itu ada artinya Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Kalau itu kan Kalau artinya Yahweh itu hadi. Yothe. Kalau artinya itu Yothevave artinya apa? Yothevave. Yothewohe yaitu Yothewohe itu artinya lihatlah paku, lihatlah tangan. Lihatlah paku, lihatlah tangan, itu menjurus kepada penyaliban Jadi Yesus kalau di Masiah. jadi di perjanjian baru jadi ganti namanya gitu. Jadi ganti Tuhannya gitu. Gimana jelas? Itu kan atas pemberian Yahweh sendiri melalui malaikat Gabriel. Melalui malaikat Masa Gabriel. malaikat memberikan nama Tuhan? Iya kan malaikat Gabriel itu mendapat nama Yesua itu dari Elohim Yahweh sendiri. Elohim. Dari Elohim. Iya, kalau Elohim itu sebutan Pak, bukan nama. Ya. Elohim itu sebutan asli dari Ibrani. Jadi Elohim Yahweh atau Bapa Yahweh, Bapa juga itu sebutan. Ya Elohim itu kan bisa merujuk kepada Tuhan. Bukan begitu? Iya. Tapi Elohim itu Persamaannya sebutan, Tuhan. bukan nama diri. God. Bahasa Inggrisnya God. Bukan begitu, Bang Ferry? Iya, iya. Itu sebutan Pak, bukan nama diri Pak. Ya. Jadi untuk menanggapi saudara Ari, sebenarnya saya juga bingung bang ya, karena kenapa hadir bahasa-bahasa seperti itu? Apa tadi? Krispol Yunani ya? Kristen pola Yunani atau Kristen pola Ibrani itu belum ada pernah bahasa-bahasa seperti itu sebelumnya, kan begitu bang Tobing? Iya, belum Bang Ferry. Jadi ini semua hadir di zaman belakangan ini. Jadi kita kurang paham dengan bahasa-bahasa seperti itu. Hal-hal kosmik seperti itu kita belum pernah pelajari. Tapi yang kita pelajari adalah apa yang diajarkan oleh Yesus, kan begitu. Tapi dengan bahasa-bahasa saudara Ari ya saya sedikit bingung lah. Saya hampir nyaris nggak bisa menanggapi. Saya nggak bisa serap. Enggak Pak, kalau Yesus itu Pak itu nama Helenisasi dari Yunani Pak. Yesus itu dan Yesus itu nama Helenisasi dari Yunani. Jadi itu bukan nama asli Pak. Jadi Yesua yang asli. Masa kita mau pakai nama Helenisasi? Itu Pak, pernah nonton? Itu Pernah nonton nggak? kadang bisa begini Pak, kadang pengucapan di daerah sana berbeda dengan di daerah saya. Oh. Begitu Iya, kadang. Iya Pak, Tapi pengucapan ada itu. beda-bedanya sedikit. Masih ada. Iya. Boleh Pak, boleh nggak jadi masalah, tetapi nama tidak boleh diganti. Nama pribadi itu tidak boleh diganti Pak. Kalau boleh bahkan kitab suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tetapi nama Yahweh Yesua itu jangan diganti. Karena itu nama aslinya Pak, nama asli dari Ibrani. Karena gini, kata Ibrani tidak ada pernah kita temukan di belakangnya S. Mengucapkannya S. Wah semua, sua. Jadi kalau di apa kan Yunani sus, banyakan sus. Di Iya, belakangnya. Pak. Jadi kita Karena penutup bahasa Yunani kan pakai S. Iya, tapi Penutup tapi kosakata kalau mereka kan pakai kekristenan yang benar itu Kristen pola Ibrani.
Jadi jangan kayak Krispolio, Kristen Pola Yunani. Yang benar itu Krispol Ip. Itu bukan saja di Indonesia tapi seluruh bangsa, Pak. Seluruh dunia itu Krispolio sama Krispol Ip. Jadi tinggal pilih aja, Pak, yang Kristen tinggal pilih aja mau Krispol Ip atau Krispolio. Iya betul Tinggal Bang Ari, hidup artinya kan pilihan, Pak. Hidup hidup iya, hidup ini kan pilihan, Pak. Hidup ini kan pilihan, jadi tinggal pilih aja. iya Tinggal sedikit pilih saya bisa aja mau ke mencerna. Ibrani atau ke Yunani. Iya sedikit saya bisa Itu mencerna kan bahasa mudah Bang Ari. dipahami, Pak, mudah dimengerti kan? Iya Iya, saya Pak. tahu. Artinya begini, Yesus sendiri kan tidak berasal dari Kalau Eropa Pak atau Fer, dari Yunani. kalau Pak Ferry War pakai kitab apa ya? Masih masih pakai kitab LAI ya, Pak Ferry ya? Hah? Pak Ferry masih pakai kitab LAI ya? Yesus Yang LAI, pakai Allah Yesus ya? yang LAI ada yang LAI. Ada ya LAI. Ada juga. Tapi kalau kalau saya nggak paksain sih, kalau boleh ya pola Ibrani lah, Pak. Yang benar Iya, kan? ada betul Itu kan ada. itu pernah dengar nggak kesaksian Daud Tony? Oh, YouTube-nya kesaksian Daud Tony. Itu nama kesaksian Daud Tony itu. Daud Tony kan terkenal di Indonesia. Pendeta terkenal kan di Indonesia kan Pak Daud Tony kan. Iya, tapi kan Pak Daud mereka-mereka Tony itu kan kesaksiannya, Pak, yang Oke Pak Pak, Daud oke. Tony itu, Pak, kesaksiannya itu nama Tuhan di surga itu Yahweh Yesua loh. Dia kan Iya. pernah kecelakaan dulu Pak Daud Tony kan. Lari Roma ke kita surga ke dia. Alkitab dulu Pak ya. Iya, Pak, Penulisan iya. Iya, Pak. penulisan Bapak jelaskan Matius. aku dengar ya, Bapak jelaskan aja aku dengar. Begini Pak ya, penulisan Matius, Markus, dia Yesus ini merujuk kepada putra. Dan Matius 16 ayat 16, kamulah putra Allah. Jadi penulisan Yohanes dia utusan. Jadi kalau kita lari lagi di penulisan Paulus uh, 1 Korintus 11 ayat 3,